Halo hai Sobat Sport. Kali ini tim Sobat Sport akan membawakan kabar berita dari ajang Grand Prix dunia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Valentino Rossi akhirnya menanggapi curhatan tim prinsipal Petronas Yamaha SRT Razlan Razali yang menyatakan bahwa The Doctor dilarang menjadikan timnya sekadar sebagai tempat singgah sebelum pensiun dari MotoGP. Sekaligus memberikan penjelasan mengapa dirinya belum juga melakukan komunikasi secara langsung dengan pria asal Malaysia itu dan justru baru bicara dengan Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis. Saya punya dua opsi, balapan dengan Petronas atau pensiun. Jadi kita lihat saja nanti. Saat ini saya baru hanya bicara dengan Lin dan Yamaha, dan saya belum bicara langsung dengan Razlan. Tapi saya sangat suka pernyataannya. Pernyataan Razlan benar-benar sama dengan jalan pikiran saya. Saya juga tak mau membela Petronas untuk sekadar menjalani musim terakhir saya dan kemudian mengatakan selamat tinggal. Jadi jika saya tetap balapan, maka saya juga akan tetap mengerahkan 100%. Tapi sekali lagi, saya hanya mau balapan jika saya bisa memahami bahwa saya masih bisa tampil kompetitif dan memperebutkan podium. Ini sudah jelas dan saya benar-benar sepakat dengan Razlan. Via MotoGP Podcast pada Senin 18 Mei 2020, Danilo Petrucci mengaku sangat yakin bahwa Jack Miller sudah dipastikan dapat salah satu tempat di tim pabrikan untuk MotoGP 2021. Petrucci pun menyebut bahwa kini sepertinya Ducati tengah menimbang-nimbang siapa yang akan mereka pertahankan sebagai tandem Miller, dirinya sendiri atau Andrea Dovizioso. Di lain sisi, Petrucci mengakui bahwa hal ini bisa menguji persahabatannya dengan Dovizioso. Rider Italia berusia 29 tahun ini mengaku tak ingin saling sikut dengan sang sahabat demi mendapatkan tempat tersisa di tim pabrikan Ducati. Banyak orang kerap lupa bahwa Cal Crutchlow pernah membela Ducati Team di MotoGP 2014. Rider Inggris itu pun diketahui hanya setahun berseragam merah sebelum akhirnya pindah ke LCR Honda pada 2015. Di atas Desmo Sedici, Crutchlow memang tak langsung tampil garang, namun pada paruh kedua musim, ia kerap tampil di 5 besar dan sukses finish ketiga di Aragon, Spanyol. Sayangnya, Crutchlow dan Ducati justru memutuskan berpisah setahun lebih awal dari kontrak yang sudah mereka sepakati. Kala itu, kedua belah pihak berdalih bahwa perpisahan itu diambil bersama-sama demi kebaikan bersama pula. Pembalap 34 tahun ini pun blak-blakan menyatakan alasannya hengkang adalah karena Ducati memutuskan menggait pembalap juniornya di Pramac Racing, Andrea Iannone, untuk ditandemkan dengan Andrea Dovizioso. MotoGP 2020 menandai tahun ke-6 Cal Crutchlow membela LCR Honda, dan artinya sudah 6 tahun pula ia bekerja sama dengan Marc Marquez mengembangkan RC213V. Meski begitu, Crutchlow mengaku masih sering heran melihat rider Repsol Honda itu bisa tampil sangat baik di lintasan. Lewat podcast Gas It Out bersama Gavin Emmett dan Neil Hudson, Crutchlow pun menyebut Marquez sebagai rider yang sangat bertalenta. Rider Inggris ini dikenal sebagai pembalap Honda yang cukup vokal dan blak-blakan menyebut RCV sebagai motor paling sulit dikendarai dan bakal berdampak buruk untuk generasi muda. Atas alasan inilah ia mengaku heran Marquez justru bisa meraih 6 gelar dunia dalam 7 tahun terakhir. Marc punya talenta menakjubkan. Ia orang yang baik untuk diajak kerjasama dan menyenangkan bisa berbagi pabrikan dan bekerja sama dengannya. Tapi sulit memahami cara ia melakukannya karena ia menang ketika motornya tak mampu menang. Caranya mengendalikan motor, segala aksi save-nya, caranya membuat motor selip, dan caranya menggunakan rem belakang dan depan sangatlah menakjubkan.
Tapi memang begitulah caranya beradaptasi dengan situasi balapan. Maverick Viñales akhirnya kembali berlatih motor untuk pertama kali sejak mengalami cedera punggung akibat kecelakaan motocross pada pertengahan Maret lalu. Para rider ini termasuk Viñales diperbolehkan latihan di sirkuit Andorra Pas de la Casa. Ketika rider-rider lainnya sudah latihan lebih dulu, Viñales akhirnya bergabung pada Senin, ditemani Pol Espargaro, Iker Lecuona, Joan Mir, Tito Rabat, dan Jorge Martin. Engkel Viñales pun diketahui belum pulih benar, namun latihan ini dinilai cukup berguna untuk mengembalikan kelenturan otot dan kelincahannya di atas motor. Dalam latihan ini, Viñales pun baru mengendarai Supermoto. Dalam wawancaranya dengan DAZN, Jorge Lorenzo meyakini bahwa andai dirinya tak mengalami kecelakaan di MotoGP Belanda 2019 dan tak dirundung cedera punggung berkepanjangan, mungkin ia masih mau berkompetisi pada 2020. Walau begitu, ketika kondisi fisiknya lebih bugar dan akhirnya menjajal RC200V versi 2019 di uji coba pramusim Sepang, Lorenzo justru menghadapi masalah jauh lebih besar. Ia menemukan sistem pengereman yang tak ideal dan corner speed yang buruk setelah Honda menambahkan tenaga pada mesinnya demi menyaingi Ducati. Masalah lain pun menimpa Lorenzo usai dirinya mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit di Catalunya pada pertengahan Juni meski terjatuh akibat ban yang selip. 2 pekan setelahnya, ia pun mengalami kecelakaan hebat di Belanda dan mengakibatkan keretakan tulang belakang. Sejak itu, Lorenzo tak pernah sama lagi. Via DAZN, tes rider Yamaha Jorge Lorenzo memberikan bocoran untuk mengalahkan sang juara dunia bertahan Marc Marquez. Dalam wawancara tersebut, 5 kali juara dunia ini juga mengungkapkan tips dan trik dalam mengalahkan Marquez, mengingat ia satu-satunya rider yang pernah mengalahkannya dalam perebutan gelar dunia pada 2015 serta pernah bertandem selama 1 tahun dengannya. Anda harus melaju lebih cepat darinya dan tak melakukan kesalahan. Jadi paksa ia ambil risiko. Lakukan seperti 2015 saat Marc jauh lebih eksplosif, sementara saya dan Yamaha mengendalikan balapan dan ia harus ambil risiko. Inilah yang harus dilakukan Fabio Quartararo dan Maverick Viñales nanti. Pandemi virus corona membuat sejumlah bisnis di seluruh dunia mengalami penurunan omset. Tidak hanya bisnis jual beli, tetapi bisnis olahraga seperti MotoGP juga terkena dampak yang cukup serius. Beruntung, Dorna Sports masih memberikan dana bantuan kepada tim satelit. Mereka memberikan dana sekitar 250.000 euro per bulannya untuk menghidupi kru yang harus ditanggung. Situasi ini jelas membuat manajemen tim harus pintar-pintar mengelola keuangan. Sebab jika tidak, bukan tidak mungkin tim tersebut akan bangkrut dan meninggalkan kompetisi MotoGP. Brivio selaku atasan Suzuki juga mengakui jika pihaknya mengalami kesulitan ekonomi dengan jadwal balapan yang belum ada. Namun ia juga berani memastikan jika Suzuki tidak akan bangkrut dengan pola penghematan yang mereka terapkan saat ini. Dorna Sports menjelaskan alasan mengapa MotoGP 2020 tidak bisa digelar di Asia. Selain alasan logistik yang akan memakan banyak biaya, balapan di Asia juga tak mungkin dihelat jika tanpa penonton. Espeleta menegaskan bahwa MotoGP 2020 akan lebih fokus digelar di Eropa dan beberapa sirkuit akan menggelar 2 seri dalam 2 akhir pekan secara beruntun. Spanyol juga dikabarkan akan menggelar 7 seri balap di 4 sirkuit yang berbeda. Meskipun mengaku akan sulit menggelar balapan di luar Eropa, namun Espeleta juga mengaku enggan menutup kemungkinan tersebut. Namun untuk perihal balapan di luar Eropa, ia menyatakan bahwa ada atau tidaknya balapan tersebut baru bisa dikonfirmasi pada pertengahan September nanti.
Meski Alex masih akan memasuki tahun pertamanya di kelas MotoGP, tetapi Quartararo yakin Alex juga bisa menjadi ancaman besar. Memasuki musim kedua, Quartararo jelas memasang target yang lebih tinggi dari musim 2019. Ia bahkan mulai berani berbicara soal gelar juara dunia dan persaingan ketat dengan Marc Marquez. Namun hal tersebut tidak menandakan jika Quartararo juga melupakan rival yang lain. Ia bahkan memasang perhatian kepada Alex yang masih tergolong baru. Meski belum terbukti kualitasnya di MotoGP, Alex punya pengalaman baik ketika mentas di Moto3 dan Moto2. Hal itu menggambarkan betapa potensialnya Alex untuk bisa menjadi penerus sang kakak di ajang MotoGP. Rins kerap tampil inkonsisten dari satu seri menuju seri selanjutnya. Kecepatan motor yang tidak maksimal menjadi alasan kuat Rins tidak bisa tampil dengan stabil. Berdasarkan keluhan itu, Suzuki lantas melakukan perubahan besar di jeda antara musim. Hasilnya pun tergolong memuaskan meski belum dicoba di balapan yang asli. Dalam tes pramusim lalu, Rins senang dengan akselerasi motor di trek lurus. Rins menjadi semakin percaya diri bisa menandingi kecepatan dari Marc Marquez selaku rival utamanya.